Hai pemirsa, jumpa lagi di acara Putar-Putar dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk ke sebuah rumah pembuatan souvenir berbahan dasar kayu yang katanya baru seumur jagung tapi karyanya sudah menyebar ke beberapa tempat. Yuk kita lihat. Halo. Iya, saya udah sampai di ini nih, yang ada pohon-pohon pisangnya. Nggak tahu nih ini apa nih. Udah deket ya? Oke. Sip, mau masuk gang, belok kanan, siap. Ya, pemirsa Putar-Putar, ketemu lagi di acara Putar-Putar episode kali ini. Masih di suasana ya sebenarnya COVID sudah mulai sedikit agak mengurang, tapi kita tetap harus waspada, harus tetap menggunakan masker, jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan itu harus tetap dipakai. Di episode Putar-Putar kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat profil ataupun kegiatan dari seorang usahawan yang juga merupakan dia idenya tercetus itu karena COVID yang sedang menggejala di tempat kita, di sekeliling kita. Dari situasi seperti itu muncullah ide untuk berkreatif, dan dari ide yang tadinya sederhana sekarang sudah mulai beranjak maju, sudah mulai beranjak terlihat ada banyak peminat, kemudian banyak pesanan, bahkan katanya ini dari luar pulau juga sudah ada mulai dipesan. Nah, ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa dari setiap musibah, setiap bencana, setiap situasi kondisi yang tidak bagus itu, kalau Anda bisa mencermati, tentu saja selalu ada peluang. Intinya jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun. Berusaha. Orang yang beruntung adalah bisa memanfaatkan situasi sekurang beruntung sekalipun untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Nah, kalau saya ceritain kayak gini, Anda bingung. Lebih baik kita lihat langsung prosesnya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Mungkin dari situ Anda bisa mencontoh ataupun Anda mempunyai inspirasi juga yang bisa mengikuti. Terutama yang sekarang Anda sedang nganggur, misalnya habis di PHK dan sebagainya. Yuk langsung aja kita ke rumahnya. Ya pemirsa, langsung. Tadi saya udah hubungan telepon, katanya rumahnya ini masuk gang. Nah, ini gangnya. Nah, ini kayaknya pemirsa sudah mulai sampai. Oh, ini rumahnya kayaknya. Wah, tapi ada ternyata orangnya. Biar jangan kita sapa dulu, tapi biar karena lagi asik, kita langsung samperin aja. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Waduh, lagi ngerjain apa nih, Pak? Kotak obat. Kotak obat. Waduh, kotak obat. Tapi kayaknya ini kayak bentuk apa ya? Bentuk Box telepon Inggris ya. Saya melihat di film Mr. Bean ya kayaknya ya. Pernah ada deh. Ya gitu aja lah. Ya, boleh. Makin banyak di pesanan nih, Pak. Ada satu lusin buat ke Sulawesi Tenggara. Satu lusin itu item ini doang. Ya. Sulawesi Tenggara? Betul. Bau-bau. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini pemirsa yang tadi saya ceritain, Pak Agam. Ini adalah pengrajin souvenir berbahan dasar kayu. Tapi sebenarnya nggak cuma kayu doang, Pak ya. Apa aja bahan dasarnya? Sementara ini mah kayu aja sih. Kayu aja. Oke. Terus kalau misalnya kayak pesanan kayak gini itu memang mereka taunya dari mana?
Instagram, Instagram. Shopee kadang-kadang juga ada. Oke, sebelum kita ngobrol ke yang lain-lain, Pak diceritain Pak, awal mulanya berbisnis souvenir dari kayu ini gimana? Ya awalnya sih dari saya mah basicnya kerjaan di konsultan, terus memang masuk ke pandemi ya. Pandemi. Ya udah saya coba-coba bikin. Jadi kerajinan. sempat nganggur dulu, berhenti gitu ya? Berhenti, nyobain ke kayu, Kayu. minta beli mesin ke teman, beliin, ya udah berlanjut sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Itu berarti belum lama ya dari awal pandemi aja ya? Ya awal Januari, Februari lah. Awal mulai Januari, Februari. tahun ini. Terus membuat kayak begini itu berdasarkan pesanan atau memang apa ya, ide muncul terus di share atau gimana? Awalnya sih dari ide aja ya, ngeliat-liat, bikin, terus ngupload, orang tertarik, ya berlanjut sampai orang mesen bisa bikin ginian nggak, bisa bikin ginian nggak, mereka ngasih contoh gitu, ya kita coba bikin, dan Kalau- ternyata masuk. Kalau digambarkan dari awal terus sampai sekarang yang memang baru beberapa bulan ini, grafiknya seperti apa Pak? Lumayan naik, Naik ya? naik. Dikenalnya memang dari media sosial semuanya. Medsos. Ada rekanan-rekanan apa itu namanya, reseller atau apa gitu? Ada reseller ada, itu yang seperti yang ini buat Iya. ke bau-bau itu, itu termasuk salah satu reseller kita. Terus yang Cibinong juga ada. Usaha kayak gini tuh faktor kesulitan, hambatan selama ini apa? Tenaga kerja untuk megang mesin scroll-nya Pak, yang susah. Kenapa? Belum ada. Belum ada itu karena nggak bisa, sulit, atau orangnya memang nggak ada? Ya mau diajak belajar juga nggak mau kan. Masih Har- mungkin masih menganggap usaha kayak gini tuh usaha yang belum menjanjikan gitu mungkin. Bisa jadi sih Pak, mungkin ya dapat uangnya kecil kemarin. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau memang anggapan dapat uangnya kecil, yang Bapak rasakan sendiri gimana sekarang? Bisa ini nggak, bisa apa ya? Dulu kan di kontraktor kerjanya, dulu kan wah sekali proyek gede gitu. Dibanding dengan yang ini, apa kelemahan dan kelebihannya misalnya? Ya kelebihan di sini mah lebih capek, kita kebul-kebulan dengan ini Kelebihan itu ya lebih capek ya. Aduh. ketimbang dari konsultan ya. Cuman ya buat memenuhi hidup dengan kondisi hari ini ya tertutupi lah. Termasuk bisa menjadi solusi ya. Ya Jadi ibaratnya memang kalau dulu waktu di kontraktor memang sekali dapat gede, tapi mungkin agak jaraknya agak lama. Ya. Tapi kalau ini bisa harian Pak ya? Bisa. Pemasukan ada harian? ada. Kan kita di Shopee juga ada Pak, Oh gitu. penjualan 1-2 biji. Oh, gitu. Di luar yang reseller gitu. Oh melayani pembelian langsung gitu ya? Ada. Nah ini kalau kayak gini tuh idenya dari mana Pak? Kalau yang ini mah pesanan orang. Oh dari orang. Mereka ngasih gambar, bisa bikin seperti ini nggak? Oh, Ya kita gitu. coba bikin. Kalau yang lain-lain ada ide-ide kreatif sendiri dari mana? Ada, kita lihat yang dari YouTube-nya lah, atau memang ada orang yang di luar orang mesen gitu, kita coba bikin. Nah kalau terima pesanan terus desain dari mereka, semua langsung terima, pasti bisa atau dipikir-pikir dulu? Sampai dengan hari ini kita terima aja dulu. Selalu aja diterima, dulu. selalu aja dulu. bisa. Dan setelah kita coba dan Ternyata masuk, bisa. masuk gitu. Dan pembeli puas. Wah. Alhamdulillah. Eh, Indikasi pembeli puas berarti apa ya, reorder ya, order ulang itu. Dari banyaknya pesanan di beberapa luar Pulau Jawa ini tercover Pak. agak lama tapi tercover. Oh, tapi mereka tahu. Tahu. Kita juga tidak pernah menjanjikan berapa hari, enggak. Pokoknya selesai kita kirim gitu. Oke. Ya, pemirsa, itulah kalau misalnya kita pantang putus asa, kita masih selalu melihat apa ya, dengan positif, pasti ada jalan. Salah satunya nih Pak Agam nih, dari awalnya iseng-iseng akhirnya bisa membuat seperti ini, dan luar biasanya pemesanan bisa dari jauh-jauh ya, luar Pulau Jawa dan lain sebagainya. Dan ini hanya contoh sebagian item, nanti kita akan melihat ini pengerjaannya, kemudian kita akan melihat juga item apa aja. Mungkin Anda juga bisa tertarik, bisa mencoba juga di rumah, atau yang lebih penting lagi Anda bisa order ke sini. Oke?
Jangan Siap. kemana-mana, kita ikutin lagi.